orang ahli maksiat dari orang beriman itu ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan maksiat di dunia, ya, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua meyakini bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tidak ada satupun di antara kita mengakui dirinya suci, dirinya paling mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam Sahih Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang rupa kalian, wajah kalian, akan tetapi Allah memandang hati dan amal kalian. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ini melakukan dosa dan kesalahan. Yang terbaik di antara mereka adalah yang segera kembali kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya dosa dan kesalahan, hanya Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Coba kalau dosa kita ada baunya, tidak ada satupun yang mau mendekati kita, maka bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita? Kita ini penuh dengan dosa, kesalahan. Maka kalau kita beli dua cermin, cermin pertama melihat aib kita sendiri, cermin kedua adalah melihat kelebihan orang lain. Di antara salah satu sebab doa kita tertolak, tidak diijabah, sebagaimana diutarakan oleh Ibrahim bin Adham dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya. Di antara 10 hal yang menyebabkan doa kita tertolak, ishtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum uyubakum. Ketika beliau melewati pasar Basrah di Irak, orang berkumpul kepada beliau dan bertanya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan berkenankan doa kalian. Di antara beliau mengatakan, li'anna qulubakum matat bi'ashrati asya'. Hati kalian ini mati karena 10 hal. Itu yang menyebabkan doa kalian tertolak. Di antara 10 hal ini adalah ishtaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mencari aib orang, kekurangan orang, kesalahan orang, dosa orang, dan kalian lupa kepada aib diri kalian sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutupi aib dan aurat saudara kita. Jika auratnya terbuka, kita yang menutupinya. Jika terbongkar rahasianya, kita terbongkar aibnya, kita yang wajib menutupinya. Karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Allah itu Maha menutupi aib Subhanahu wa taala. Fahuwa sittirun yuhibbu ahla sitr. Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib dan senang kepada hamba-hamba yang menutupi aib. Kadang-kadang Allah sudah menutupi aib hamba, ternyata makhluk yang lain yang membongkar aibnya, sedangkan Sang Khalik menutupi aib orang tersebut. Dalam hadis sahih Rasulullah, Nabi bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis Rasulullah, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidak ada seorang hamba yang menutupi aib hamba yang lain, manusia yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Coba lihat antum di depan makhluk-makhluk Allah, sejak Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat,
Antum kalau menutupi aib orang di dunia, Allah menutupi aib antum di akhirat. Tapi kalau sampai antum membongkar aib orang di dunia, Allah akan bongkar aib antum di akhirat, bahkan di depan seluruh manusia. Ada iklan, maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada jemaah Masjid Darussalam yang memarkirkan mobilnya di Fajar Hidayah dengan plat KT 1972LR, harap segera dipindahkan karena ada yang mau lewat. Sekali lagi kepada jemaah Masjid Darussalam yang memarkirkan kendaraannya di Fajar Hidayah dengan plat KT 1972LR, harap segera dipindahkan. Terima kasih. Sudah iklan? Alhamdulillah. Itu iklan berbayar apa? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang suka menyebarkan aib-aib orang lain. Apalagi sekarang kalau kita lihat yang buruk itu seperti infotainment itu. Infotainment itu juga posisinya berbahaya loh. Jangan mikirin gajinya, penghasilannya, tapi itu berbahaya karena dia suka mencari aib-aib orang. Allah sudah tutupi, dia bongkar. Kenapa? Biar dapat berita, biar viral dan lain sebagainya. Itu yang berbahaya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya ini ayat-ayat dalam surat An-Nur di dalam cerita tentang penyebaran berita hoax atau hoax tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Allah katakan innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya mereka yang punya hobi, kesenangan untuk menyebarkan perbuatan keji, dosa, maksiat, perzinahan. Antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka itu akan mendapatkan azab di dunia bahkan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui dari apa yang kalian tidak ketahui. Maka pada saat sahabat membawa Ma'iz al-Aslami untuk ditegakkan had, dirajam karena berzina, coba apa kata Nabi SAW? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law satartahu bi thawbika kana khairan lak." Ada seorang sahabat yang membawa Ma'iz karena berzina, kata Nabi, kalau kau menutupi dia, itu lebih bagus daripada kau bawa ke saya. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ata min hadhihi al-qadhurati shay'an falyastatir bi sitrallah, fa inna man abdalana safhatahu aqamna alaihi al-had." Barang siapa melakukan perbuatan keji, dosa, maksiat, maka tutupilah aibmu, jangan dibongkar. Fa inna man abdalana safhatahu, kalau ada yang bongkar aibnya atau ada yang datang minta ditegakkan had, maka wajib Rasulullah dan pemimpin itu menegakkan had tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku dimaafkan, diampuni kecuali mereka yang terang-terangan ketika melakukan dosa. Wa inna minal mujaharati, sesungguhnya termasuk daripada orang terang-terangan dalam menyebarkan aib dosanya sendiri, ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan, orang itu melakukan perbuatan keji di malam hari, thumma yusbihu wa qad satarallahu alaihi, dia di pagi hari Allah sudah menutup aibnya, enggak ada yang tahu. Fayaqulu ya fulan, lalu dia bercerita kepada teman-temannya, amiltul barihata kadza wa kadza, saya melakukan tadi malam ini dan itu. Wa qad bata yasturuhu Allah, wa qad bata yasturuhu rabbuhu,
wa yusbihu yakshifu sitrallahi an. Dia tidur di malam hari, Allah menutupi aibnya, tidak ada satupun yang tahu. Ternyata musibah terbesar orang tersebut di pagi hari, dia bercerita kepada orang, saya tadi malam melakukan ini dan itu sering kita saksikan, kita sering dengar atau kita lihat di depan mata kita sendiri. Allah sudah tutupi aibnya malam hari, tapi dia sendiri yang membongkar aibnya sendiri. Nabi SAW bersabda, la taghtabul muslimin, jangan kalian ghibah kaum muslimin. Ada hal-hal yang diperbolehkan ghibah, bukan pembahasan kita, itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan, la taghtabul muslimin, jangan kalian ghibah orang muslim. Wala tattabi'u awaratihim, jangan kalian ikuti aib-aib orang. Fa inna man ittaba'a awratihim, barang siapa mengikuti, mencari aib dan kekurangan, kesalahan saudaranya, yattabi'ullahu awratah, Allah yang mengejar, Allah yang mengikuti aib orang tersebut. Kita ngikutin aib orang, Allah ngikutin aib kita juga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa man yattabi'ullahu awratah yafdahu fi baitih. Kalau Allah ngikutin aib kita, bongkar aib kita, sampai dikatakan aib yang kita sembunyikan di tengah keluarga kita akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, bahwasannya Safiyah binti Huyai, istri Rasulullah SAW, beliau Nabi SAW lagi i'tikaf. Kemudian didatangi oleh istrinya malam hari. Kemudian ngobrol sama Nabi, kemudian beliau pergi. Pada saat pergi, Nabi mengantarnya. Kemudian tiba-tiba dua orang Ansar lihat Nabi lagi di tempat gelap bersama perempuan. Kan istri-istri Nabi mereka bercadar, pakai cadar. Tadi ayatnya dibaca surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika anna yu'rafna fala yu'dzain. Maka istri-istri Nabi itu mereka bercadar. Dikatakan hanya kelihatan mata kirinya saja. Buat apa? Lihat jalan. Ada yang mengatakan dua mata itu cuma hanya melihat jalan doang. Sekarang cadarnya lihat tuh unik, udah kayak tren gitu kan. Pakai cadar ini ketutup dari sini sampai ke sini, matanya, alisnya kelihatan, masya Allah, dandan lagi. Nah, buat apa pakai cadar? Buka aja lebih bagus daripada anda mencemarkan nama baik cadar. Nanti dibilang cadarnya begini begitu. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi lagi ngobrol sama salah satu istrinya di tempat yang gelap, kan tidak terlihat itu siapa yang sama Rasulullah, ya wanita-wanita bercadar. Ada dua orang Ansar lewat di depan Nabi SAW. Kata Nabi SAW apa? Ala raslikuma. Mereka itu pada saat lihat Nabi itu bersama perempuan, mereka jalannya cepat. Kata Nabi SAW, ala raslikuma, jangan lari, jangan jalan cepat, sini sini. Innaha Safiyah binti Huyai, ini istri. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, subhanallah ya Rasulullah, kayak maha suci Allah, masa kita suudzon sama Rasul? Kata Nabi apa? Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Ini syaitan ini berjalan di dalam diri kalian itu seperti pengaliran darah. Subhanallah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Saya khawatir dia masukkan sesuatu dalam hati kalian nanti besok. Kamu enggak ya Rasulullah, enggak mungkin ya, ada macam-macam. Tapi bisa besok atau mau tidur, tadi siapa ya yang sama Nabi itu? Istrinya apa? Istri orang? Apa janda tetangga? Itu pasti muncul. Ya namanya manusia. Iklan lagi. Astagfirullah. Buat renovasi masjid ya. Biasa kalau di TV kita iklan terus itu buat pembayaran. Assalamualaikum. Mohon yang punya mobil Biante F1816 NW yang parkir di Fajar Hidayah, tolong segera dipindahkan dulu Pak. Terima kasih. Itu mobil yang tadi beda? Beda lagi. Oh, kira ini mobil yang tadi, sedekahin aja langsung. Astagfirullah. Lanjut ya. Kalau ada iklan lagi nggak apa-apa, boleh. Aman. Bismillah, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW khawatir syaitan masuk ke dalam pikiran mereka. Maka gitu, kalau kita lagi ngobrol sama perempuan, tiba-tiba ada jamaah lewat, wah Syekh Ahmad lagi ngapain ya? Siapa itu? Kata dia. Kamu nanya, kata dia.
Nah, itu kasih tahu ini siapa. Biar kenapa? Biar saudara kita hatinya bersih, pikirannya bersih. Biar tidak timbul hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Ya karena takut membongkar aib orang, sedangkan itu istrinya, bukan siapa-siapa gitu. Maka wajib seorang muslim itu untuk menjaga kehormatan kaum muslimin dan tidak boleh membongkar aib mereka. Dan dia berusaha menasihati mereka. Nasihat itu bukan terang-terangan, kecuali kalau dia melakukan maksiat terang-terangan. Saya pernah menasihati orang terang-terangan di medsos langsung saya. Kenapa? Karena kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ingkar munkar yang sudah viral, yang dia sudah sebarkan, kadang-kadang saya ambil dari IG-nya dia sendiri. Bukan saya mencari aib, tapi karena viral orang kirim ke saya, Syekh ini ada ini. Oh, kok saya selidiki apakah betul dia yang sebarkan atau orang lain. Ketika dia menyebarkan untuk umum, berarti saya harus mengingkari munkar itu secara umum, secara terbuka, terang-terangan. Dan itu ada fikih khusus. Mengingkari munkar itu ada fikih khususnya. Bukan sembarangan kita bertindak, tidak. Semua gerak-gerik kita itu harus berdasarkan aturan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat ada aib dan celak dan ada kekurangan dari saudara kita, kita wajib menasihati. Menasihati jangan di depan umum. Menasihati antara kita dan dia. Kalau Anda sayang sama dia, nasihat itu apa? Makna dari nasihat secara singkat adalah engkau ingin menghantarkan kebaikan kepada saudaramu. Karena saya sayang sama dirimu, saya menasihatimu. Pernah saya di salah satu acara televisi di TVRI waktu itu. Saya ada siaran live habis subuh, tapi sebelum saya ada acara tentang bahasa Arab. Guru yang ngajar bahasa Arab itu di acara TVRI itu, beliau menjelaskan tentang kalimat badzara, kalimat tabdzir, mubadzir. Badzara, dia bilang badzara yubadziru tabdzirun. Harusnya ism masdar mansub. Badzara yubadziru tabdziran, tapi dia bilang tabdzirun. Saya karena sayang sama beliau, selesai acara saya sampaikan, ngobrol sama beliau tapi pakai bahasa Arab biar orang di ruangan nggak ngerti. Ngobrol aja gitu biasa, terus saya bilang sama beliau, mungkin antum tadi lupa kata badzara yubadziru tabdzirun, harusnya tabdziran ism masdar. Dia bukan bilang, oh ya udah nanti saya coba cek lagi atau apa, itu kan saya menginginkan kebaikan untukmu. Kalau Anda tetap bodoh juga bukan urusan saya juga tidak peduli. Tapi menginginkan kebaikan untukmu. Akhirnya langsung dia ngeles. Dia bilang, kan Sibawai bukan orang Arab. Sibawai itu salah satu ulama nahwu saraf. Fulan bukan orang Arab, fulan. Loh, apa Arab ana yang bawa? Ana enggak ngomong Arab sama sekali. Ana ngomong kaidah. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang, tapi dia bilang begitu, ngeles. Loh, oh berarti bukan wilayah saya lagi udah. Ana berusaha menasihati Anda. Antara kita artinya gini, daripada kau ditegur sama santri-santri yang belajar nahwu saraf, Anda dibilang Masya Allah semua, guru, dosen kok nggak bisa ini. Tapi itulah para jemaah, kadang-kadang kita menginginkan kebaikan. Contohnya, kadang-kadang memberi pendapat atau penjelasan seperti kalau masuk Ramadan ada hadis yang viral banget di Indonesia. Anda nggak tahu dapat hadis itu dari mana. Di dalam semua kitab hadis itu tidak ada. Hadisnya ya hadis palsu. Man fariha biqudumi Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa bergembira dengan masuk Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka jahanam. Saya bilang itu tidak ada dalam kitab hadis sama sekali. Tapi dia masih ngeles ada dalam kitab ini. Ya akhi, kitab itu ditulis oleh ulama itu, tapi hadis ini enggak ada bersumber dari Nabi. Tapi kadang-kadang kita kasih tahu ngeles lagi gitu. Pernah ada acara live di TV One bersama salah satu guru. Teman-teman dari TV One kan namanya teman-teman bukan ahli hadis, bukan ahli fikih, mereka ngerti, mereka bikin captionnya, tulisannya yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mereka tulis di situ hadis riwayat Ibnu Majah. Tuh di bawahnya gitu ditulis Ibnu Majah. Hadisnya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin dunia berilmu, akhirat berilmu, dua-duanya berilmu. Saya bilang sama teman-teman di depan guru itu,
Saya nasihatin beliau secara tidak langsung, tapi saya ngobrol sama tim. Saya bilang, ini hadis riwayat Ibnu Majah dari siapa? Saya bilang, ana kasih hadiah 10 juta kalau antum menemukan man arada dunya hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah. Kata beliau, berarti nggak ada dong. Berarti itu tidak ada. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, itu masyhur di Indonesia. Barang siapa cari dunia berilmu, akhirat berilmu, dua-duanya berilmu, itu bukan hadis dari Nabi sama sekali. Ulama hadis itu mengatakan ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib atau Imam Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi, beliau mengatakan Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Tapi ini sebarkan bahwa ini hadis. Seperti tidurnya orang yang puasa di siang hari Ramadan itu ibadah. Orang tidur dari subuh sampai azan maghrib dibilang ibadah, itu latihan meninggal dunia, Pak. Hadis ini riwayat orang tukang tidur. Nabi suruh kita semangat ibadah di Ramadan, ente suruh orang tidur, kan lucu. Nabi SAW kan sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Nabi sampaikan kabar gembira tersebut kepada sahabat agar mereka bersemangat ketika menyambut Ramadan, ketika beribadah di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kita menasihati, apalagi penceramah yang kadang-kadang dikasih tahu, Pak, ini hadisnya tidak sahih, ini riwayatnya itu tidak benar. Kisah Alqamah yang masyhur di Indonesia, kita menasihati tapi kadang-kadang dia ngeles gitu, bukan jazakallah khairan. Saya pernah waktu masih kuliah di Al-Azhar di Mesir, dulu saya lagi menyampaikan tentang tata cara salat Nabi, sifat salat Nabi. Dulu awalnya baru muncul kitab Syekh Al-Albani itu yang sifat salat Nabi. Akhirnya saya menyampaikan tentang salat dan tata caranya sesuai sunnah. Saya menyampaikan di situ hadis itu yang saya terpukul di situ waktu saya masih kuliah, saya ingat. Tingkat 2 kuliah Syariah Islamiyah di Al-Azhar. Saya lagi menyampaikan, man lam tanahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji munkar, maka tidak ada salat bagi dia. Saya bilang Nabi bersabda. Akhirnya saya ditegur sama salah satu syekh di masjid. Tapi beliau bukan di depan umum. Selesai saya keluar dari masjid, beliau manggil saya. Masya Allah, dia muji dulu, semangatin dulu. Masya Allah, tadi penyampaiannya bagus banget, tapi sayang sekali ada satu hadis, itu bukan hadis, kata beliau. Itu hadis munkar. Wah, saya terpukul, kaget. Astagfirullah, saya sudah puluhan tahun hafal itu hadis. Ternyata pada saat saya sampaikan itu bukan hadis. Kata Imam Zahabi dan Ibnu Ma'in bahwa hadis munkar. Wah, astagfirullah. Dari penasihat beliau sejak itu, saya mulai menghafal hadis harus dengan sanadnya. Hadis ini riwayat siapa, sahih atau tidak. Kalau dhaif, saya bilang dhaif. Kalau hadis itu dhaif, lemah, saya bilang hadis dhaif. Kalau hadis ini hasan, saya bilang hasan. Hadis itu sahih, sahih. Tapi itulah kenapa beliau menasihati saya, menginginkan kebaikan untuk saya. Kenapa? Karena saya ketika berceramah, menyampaikan kajian dakwah harus teliti dan harus berhati-hati. Maka seorang muslim ketika menemukan saudaranya punya aib, punya dosa, ditutupi, bahkan bukan cuma ditutupi, tapi diberi nasihat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan menampakkan itu nasihat di depan orang bahwa Anda fulan bisa menasihati fulan. Saya dengan izin Allah, dan itu saya sebut nama beliau karena beliau sudah tidak ada. Itu menunjukkan keilmuan seseorang, ketawaduan seseorang. Dulu almarhum Kiai Ali Mustafa Yaqub, Imam Masjid Istiqlal. Dulu beliau, saya menemukan ada kitab beliau dalam bahasa Arab tentang makanan dan minuman, kalau nggak salah halal haram makanan minuman gitu, seputar itu. Itu bukunya dalam bahasa Arab. Saya pada saat baca kitab itu ternyata ada hadis atau apa itu yang saya curigai hadis itu tidak sesuai dan lain sebagainya. Kemudian saya telepon ke beliau langsung. Saya ingat betul itu. Pada saat saya sampaikan kepada beliau, tuh lihat orang yang alim. Pada saat menemukan kebenaran, dia langsung tunduk, patuh. Bukan ngeles. Padahal usia saya dibanding beliau itu sangat jauh. Baru saya sekitar 4 tahun di Indonesia. Saya masuk Indonesia 2010. Itu sekitar 3-4 tahun saya kontak beliau. Itu benar-benar dengan adab dan tawaduk
Beliau, saya telepon langsung, saya sampaikan, Kiai afwan, Masya Allah, ana baca kitab antum luar biasa, tapi saya menemukan ada hadis begini, terus ada kesalahan bahasa Arab apa kata beliau? Mohon nanti kirimkan kepada saya, nanti biar cetakan berikutnya kami segera revisi, kami perbaiki. Beliau bilang, ente siapa? Hah? Ente siapa? Saya Imam Masjid Istiqlal. Beliau enggak ngomong sama sekali. Kayak beliau menghilangkan identitasnya. Kata beliau, jazakallah khair, Masya Allah, terima kasih, barakallah fiik. Itu beliau dengan kata-kata, tutur kata yang indah. Dan itulah nasihat terbaik yang kita bisa berikan. Kenapa saya sebutkan nama beliau? Karena beliau sudah tidak ada. Sekarang muncul orang-orang atas nama muridnya, sesat lagi menyesatkan umat. Dan saya berkali-kali mengajak beliau debat melalui beberapa teman, enggak dikasih jalan. Enggak usah kita tutupi namanya lagi. Namanya Buya Ar-Razi. Itu orang itu sudah melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang. Bukan saya kafirkan biar tidak salah paham. Tapi karena sudah tidak bisa dinasihatin dengan sembunyi-sembunyi, sampai gurunya beliau juga sendiri marah dan menyebarkan kesesatan itu di antara masyarakat. Tasawuf yang sangat miring sekali. Sampai dia bilang Imam Syafi'i lahir di Ramallah. Ramallah itu nama kota di Palestina. Padahal Imam Syafi'i bukan orang Ramallah. Imam Syafi'i orang Gaza. Ya, disebut Asqalan, kemudian ya kampungnya Asqalan atau Gaza itu, tapi beliau bukan dari Ramallah. Itulah yang disayangkan saat ini. Beliau ini berkali-kali banyak orang menasihatinya, tapi sulit tembus. Berarti dia nggak mau dengar, dia nggak mau memperbaiki. Kenapa kita sebut? Karena dia sudah bukan sembunyi-sembunyi lagi. Disayangkan itu orang. Nama roh, nama kita, roh kita ada nama, kata beliau. Loh, nama apaan? Nama kita aja udah berat, pakai nama roh lagi. Kadang-kadang penjelasan tentang peristiwa, contoh Imam Mahdi atau berkaitan dengan akidah umat Islam atau Quran atau hadis, itu sangat jauh sekali dari penjelasan-penjelasan ulama. Dan itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Orang kalau dinasihati itu karena menginginkan kebaikan bagi dia, bukan karena kita benci. Sesama dai ingin menjatuhkan. Saya juga tidak perlu popularitas juga, tidak perlu dikenal orang juga kok. Saya penceramah di TV, saya nggak perlu dikenal orang lagi. Dikenal sama Allah aja udah cukup. Nggak perlu kita dikenal manusia. Percuma dikenal manusia dalam kejahatan dan keburukan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim menutupi menasihati saudaranya. Tapi kalau saudaranya itu susah kita tembus menasihatinya, berkali-kali beberapa guru berusaha menasihati, itu sangat sulit. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah menutupi aibnya di akhirat. Kemudian orang muslim itu pada saat melihat ada kekurangan pada diri saudaranya, kesalahan, maka beliau berusaha menasihatinya. Punya saudari perempuan, beliau itu ahli ibadah tapi nggak berjilbab, nasihati dengan kebaikan, selalu ingatkan bahwa dia orang Masya Allah rajin ibadah segala macam. Sempurnakan ketaatanmu dengan berjilbab, Anda akan lebih cantik lagi, Anda Masya Allah dan lain sebagainya. Itu nasihati dengan lembut. Maka seorang muslim tidak boleh mengikuti aurat atau membongkar aib saudaranya, karena ini termasuk dari tanda kemunafikan. Nauzubillah. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita ingin membongkar aib orang lain, kita ingat aib kita, kesalahan dan dosa kita sendiri. Maka ulama mengatakan menutupi aib saudara lain ini ada beberapa gambaran. Yang pertama, menutupi aib diri sendiri. Jangan disebarkan. Kadang-kadang orang itu mabuk, kadang-kadang berzina, kadang-kadang apa, malah dia sebarkan di medsosnya sendiri. Lagi foto, lagi video, lagi mabuk. La ilaha illallah. Anda sudah ditutupi oleh Allah, Anda sudah diampuni oleh Allah, tapi Anda kenapa masih mau membongkar lagi? Kayak Anda ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, menutupi aib diri kita sendiri. Jangan, maaf, tidak ada yang sempurna, saya yakin di sini. Kalau dosa kita ada bau, saya yakin nggak ada yang duduk sebelah-sebelahan begini. Istri kita nggak mau tidur sebelah-sebelahan dengan kita. Anak kita bakalan cium tangan kita. Anak kita tidak bakalan meluk kita. Kenapa? Karena itu dosa, ada baunya. Tapi karena Allah menutupinya, itu rahmat Allah. Mulianya Allah Subhanahu wa taala ketika menutupi aib seorang hamba begitu. Tidak ada bau dosa yang kita lakukan.
Maka yang pertama kita menutupi aib diri kita sendiri. Jangan sampai bongkar. Mau dosa, mohon ampun, tapi jangan disebar. Kadang-kadang saya miris gitu ya, orang-orang yang baru hijrah tiba-tiba muncul menceritakan aib-aibnya dulu. Allah sudah tutupi, bilang aja saya dulu jauh dari Allah, tapi alhamdulillah sekarang Allah sudah kasih hidayah, kasih tahu. Ini enggak, dia ingat masa lalunya semua diceritakan. Jadi yang lain penasaran mau coba juga. Nanti saya coba hijrah juga kayak dia. Maka lebih bagus ditutupi. Kenapa? Biar nanti kita berdoa menjadi lebih bagus lagi. Kemudian gambaran yang kedua adalah menutupi aib saudara kita. Jangan disebarkan aib orang lain, jangan bongkar aib orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, menutupi aib mayat, saudara mayat. Maka Nabi SAW berpesan, yang mandikan jenazah orang di antara kalian yang meninggal, orang yang amanah. Falyughassil mautakumul ma'munun. Yang memandikan jenazah orang meninggal di antara kalian orang yang amanah. Kenapa? Jika dia melihat aib pada mayat itu, mukanya ada perubahan, warna kulitnya dan lain, itu tiba-tiba disebarkan, tidak boleh. Maka itu wajib kita menutupi aib orang, bahkan yang meninggal juga kita menutupinya. Al-Ala ibn Badr mengatakan, la yu'adzibullahu azza wa jalla qauman yasturuna dzunub. Allah tidak akan mengazab mereka-mereka yang menutupi aib dan dosa orang lain. Dari Mahmud bin Adam, dia berkata, sami'tu Sufyan bin Uyainah, saya mendengar Imam Sufyan bin Uyainah berkata, laula sitrullahi azza wa jalla ma jalasana ahad. Kalau bukan penutupan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menutupi aib kita, tidak ada satupun yang mau duduk dekat dengan kita. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'minu yastur wa yansah. Seorang mukmin itu cirinya menutupi dan menasihati. Wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Orang fajir itu, orang fasik itu adalah yang membongkar, bahkan ngeledikin orang lain dengan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, menutupi aib saudara kita itu kadang-kadang itu terpuji dan kadang-kadang menjadi haram. Beliau mengatakan, pada saat kita melihat dosa orang lain, aib orang lain, dan orang itu sudah jahat dan itu tenggelam dalam kemaksiatan, dan orang tersebut berusaha bukan menutupi aibnya tapi malah membongkar dosa dan aibnya, maka kata beliau, tidak boleh kita menutupi aib orang tersebut, bahkan harus menjadi pelajaran bagi dia untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pada saat kita melihat orang punya maksiat, dosa, dan dia terus terang-terangan lakukan, dia tidak mau menutupi aibnya sehingga orang tersebut dinasihatin sulit, kata Syekh bin Utsaimin, wajib kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian kelompok orang lagi duduk bermuzakarah, mereka saling bertanya, saling diskusi. Mereka bertanya, ada satu orang bilang, ayyun ni'am afdal, nikmat apa yang paling bagus? Salah satu mengatakan, ma satarallahu bihi ba'dana ala ba'd, yang Allah tutupi aib kita di antara kita, sehingga yang fulan tidak tahu aib fulan dan fulan tidak tahu aib fulan. Dan dia mengatakan bahwa fulan itu lebih pendapatnya lebih sahih, lebih benar daripada saya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan orang ahli maksiat dari orang beriman itu ada dua. Yang pertama, orang yang melakukan maksiat di dunia, ya, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang maksiat tapi dia sebar-sebarkan terang-terangan, maka ini yang akan dibongkar aibnya di depan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ada hadis dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Allah mendekatkan orang beriman. Allah dekatkan, berarti yang lain enggak dengar, makhluk-makhluk Allah yang lain enggak dengar. Ditutup, dikasih penutup oleh Allah. Dan Allah menyuruh hamba ini mengakui dosa. Tahu enggak dosa ini, dosa ini, dosa ini. Pada saat hamba itu sudah berhadapan dengan Allah, sudah dibongkar aibnya oleh Allah, kemudian hamba itu mengaku karena dia tahu udah habis deh, udah selesai. Qala Allahu lah, Allah berfirman kepada dia, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupi aib ini di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yaum,
dan hari ini aku ampuni dosa itu. Ya Allah, kata Allah, di dunia aku sudah menutupi, hari ini aku ampuni. Begitu rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka Imam Bukhari dalam sahih beliau menamakan dalam kitabul adab, ada bab namanya bab sitril mu'min ala nafsih. Seorang muslim wajib menutupi aib dirinya sendiri. Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, beliau menamakan bab man satara musliman, bab orang yang menutupi aib saudara muslim. Dan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menamakan bab an-nahyu an hatkil insani sitra nafsi, dilarang seorang membongkar aibnya sendiri. Ketika Ibnu Sirin, beliau terlibat hutang besar dan beliau ditahan karena hutangnya, beliau mengatakan, saya tahu dosa apa yang menyebabkan saya seperti ini. Saya ditahan. Halo? Masih hidup? Kata Ibnu Sirin, pada saat beliau terlibat hutang dan beliau juga ditahan, kata beliau, saya tahu kenapa saya seperti ini sekarang, dapat ini. Kata beliau, saya ayyartu rajulan min 40 sanah faqultu lahu ya muflis. Saya ngeledikin orang dulu sejak 40 tahun yang lalu, saya ngatain dia, hei orang bangkrut. Bayangkan, sampai beliau terlibat hutang dan beliau ditahan, masuk penjara karena hutang tersebut. Kata beliau, saya tahu kenapa saya dapat hukuman ini, karena saya dulu pernah ngatain orang, ngeledikin orang dengan perkataan, hei orang bangkrut. Maka itulah bisa dengan perkataan kalimat-kalimat yang ringan tapi menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Semoga Allah senantiasa menutupi aib diri kita, Allah menutupi aib saudara-saudari kita dan seluruh manusia, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala maafkan semua dosa dan keburukan dan aib yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lakum. Jamaah jangan lupa banyakin doa ini di 10 hari akhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang dimaafkan, diampuni, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.